Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Freddy Widya Arista. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Social Science for Primary 1. Nah, pada kesempatan hari ini, saya mengambil topik tentang the concept of social science in primary school. Adapun learning objektifnya adalah sebagai berikut. Baik, terkait dengan ilmu pengetahuan sosial, ya kita tahu bahwa ilmu pengetahuan sosial itu terdiri dari simplifikasi dari berbagai macam disiplin ilmu sosial dan humanities tentunya. Nah, ada berbagai macam disiplin ilmu yang mendasari konten dari IPS itu sendiri, yaitu ada geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Dari berbagai macam disiplin ilmu inilah yang mendasari untuk pengembangan konten IPS yang diajarkan di sekolah dasar. Dan tentunya disajikan secara menarik dan terpadu gitu ya. Karena penting ya bagi siswa di sekolah dasar ya untuk anak-anak mempelajari IPS itu harus menarik tentunya. Penyajian materinya harus menarik dan juga harus terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka sehingga relate, kontekstual. Nah, hal tersebutlah yang harus didevelop oleh guru ya, tentunya di kurikulum kita, bagaimana menyajikan konten-konten sumber belajar atau media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, terutama untuk mengajarkan IPS ya, ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Nah, sebelum guru mengembangkan sebuah sumber belajar, media pembelajaran gitu ya, mereka harus mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri, terutama di level sekolah dasar. Bahwa anak-anak di sekolah dasar itu mempunyai karakter antara lain adalah mereka butuh atensi, mereka butuh perhatian, mereka akan fokus terhadap hal-hal yang terkait dengan lingkungannya, ya. Mereka akan tertarik dengan pokok bahasan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya guru perlu eh, memberikan fasilitas ya untuk memberikan aktivitas ya untuk investigasi, untuk menjalin komunikasi gitu ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan keterampilan di dalam IPS itu sendiri gitu. Nah, peserta didik di tingkat sekolah dasar itu juga menyukai hal-hal yang bergerak gitu ya. Tentunya di sini adalah audiovisual gitu ya. Sesuatu hal yang bergerak, yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan gitu ya. Makanya penting guru itu mengembangkan media pembelajaran atau alat peraga untuk memfasilitasi peserta didik memahami eh, konten di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, mereka juga mempunyai banyak imajinasi gitu ya. Sehingga di sini peran teknologi juga penting ya, mengintegrasikan teknologi pembelajaran ya. Misalnya penggunaan augmented reality, virtual reality gitu ya, yang terkait dengan konten di dalam IPS itu sendiri. Nah, untuk mengimplementasikan pembelajaran IPS yang menarik, tentu harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran IPS itu sendiri gitu ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah knowledge. Giving to student knowledge of human experience in community life in the past, present, and future. Ya, ini memberikan pengalaman ya, belajar terhadap peserta didik yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah skills. Helping student to develop skill to find and process information. Nah, ini memberikan keterampilan siswa bagaimana memecahkan masalah, bagaimana eh, membuat solusi gitu ya, yang bisa dilakukan ya berdasarkan riset yang telah dilakukan sebelumnya misalnya atau kolaborasi yang pernah dilakukan sebelumnya misalnya.
Yang ketiga adalah action. Provide opportunity for student to take part atau participate in society. Jadi memberikan eh, action langsung ya di masyarakat. Di sini bisa memberikan penugasan ya, bagaimana dia membangun interaksi di masyarakat, bisa mengamati ya, observasi di lingkungan sehari-hari gitu ya, untuk pemecahan masalah tentunya. Dan yang terakhir adalah value and attitude, bahwa pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial sendiri adalah menginternalisasi terkait dengan nilai-nilai dan moral gitu ya, yang bisa eh, disematkan di dalam setiap pembelajaran. Karena harapannya adalah setelah siswa mempelajari ilmu pengetahuan sosial, ada karakter baik yang muncul di situ, ada pemikiran positif di situ, dan ada sensitif sosial ya, apalagi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan lingkungan sosial. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Silahkan, di sini ada beberapa soal, silahkan untuk dikerjakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.